Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional bersama Ibu Diarliana. Terlebih dahulu kita akan membacakan kompetensi dasar, yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kemudian dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu mengidentifikasikan perdagangan internasional dengan lancar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dengan tepat, menganalisis manfaat perdagangan internasional dengan tepat, mengidentifikasikan hambatan perdagangan internasional dengan tepat. Introduction. Setiap bulan puasa atau bulan Ramadan, banyak orang berbondong-bondong ingin membeli kurma. Apakah pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia? Tentu tidak. Walaupun bisa, tetapi hasilnya tidak baik. Bila tidak, maka kita bisa melakukan impor dari luar negeri. Maka terjadilah perdagangan internasional. Nah, nanti jangan lupa buka link ini untuk menambah wawasan kalian berkenaan dengan perdagangan internasional. Kita lanjutkan ke masalah apa sih yang dikatakan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Dan apa perbedaan perdagangan internasional dan nasional? Dalam perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu tempat, sedangkan perdagangan internasional dilakukan dalam wilayah antar negara. Kemudian, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung di dalam perdagangan nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembelian dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Dalam perdagangan nasional, mata uang yang digunakan adalah sama. Misalnya di Indonesia sama-sama dengan rupiah. Tetapi dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakannya berbeda. Misalnya harus mencari kesepakatan mata uang apa yang akan digunakan dalam transaksi perdagangan tersebut. Kemudian dalam perdagangan nasional tidak dikenai bea masuk, hanya redistribusi saja. Sedangkan dalam perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Kemudian dalam perdagangan nasional biaya angkut lebih murah, sedangkan dalam perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Kemudian dalam perdagangan internasional kualitas barang bervariasi, sedangkan dalam perdagangan internasional kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dalam perdagangan nasional, peraturan perundang-undangan sama menggunakan hukum nasional. Sedangkan peraturan perundang-undangan di perdagangan internasional berbeda, yaitu dengan menggunakan hukum internasional. Faktor apa yang bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional? Satu, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara kesatuan, berbeda kondisi geografis, adanya pasar bebas, kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu negara, perbedaan lain seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Dalam bentuk perdagangan internasional,
Kita mengenal perdagangan bilateral, perdagangan regional, perdagangan multilateral. Nanti kamu cari sendiri ya, pengertian dari perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Selanjutnya, jenis-jenis perdagangan internasional yaitu ekspor impor, barter, konsinyasi, border crossing, penyelundupan. Apa sih yang dikatakan border crossing? Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di dalam perbatasan. Manfaat perdagangan internasional adalah mendapatkan keuntungan. Satu, kedua, dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketiga, dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Keempat, banyaknya yang membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Manfaat perdagangan internasional, apa sih manfaatnya? Yaitu mendorong kegiatan produksi, dapat memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Manfaat lain adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Kemudian, manfaat lain adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan apa saja sih dalam perdagangan yang terjadi dalam perdagangan internasional? Hambatannya adalah harga barang di luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Biaya masuk juga tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, ada politik dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Dari apa yang telah kita bahas, ada beberapa istilah-istilah dalam perdagangan internasional, yaitu seperti proteksi. Apa yang dikatakan proteksi? Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri maupun hambatan perdagangan internasional. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara dengan kebijakan kuota barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah volumenya. Ada istilah tarif. Apa yang dikatakan tarif? Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara yang juga dimaksudkan untuk melindungi produksi dalam negeri. Jadi, produksi dalam negeri tetap laku di pasaran Indonesia. Istilah lain adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Yang negara yang menggunakan politik dumping adalah Jepang. Jadi kalau kita membeli barang Jepang di negaranya sendiri akan lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia. Keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang atau opportunity cost yang lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Setelah kita membahas dan, pelajari semua apa itu perdagangan internasional, maka saya akan memberikan pertanyaan. Coba lihat berbagai macam tayangan di Instagram atau TikTok atau Facebook atau medsos lainnya. Banyak mereka mempromosikan produknya. Bisakah mereka
melakukan perdagangan ke luar negeri? Beri ko beri penjelasan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-like ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.